TV, independen, terpercaya. Kampung kami mohon dibentuk Pak. Di samping ini kali alas besar Pak. Zakum kami semua udah habis Pak. Kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Hadapi musibah dengan tabah dan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, warga di Tapanuli Tengah yang menjadi korban banjir dan longsor mengeluh karena belum mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka berharap adanya distribusi bantuan yang merata. Lebih lengkap berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, John Hamonangan dan juru kamera Febri James dari Gor Pandan Tapanuli Tengah yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, saat ini saya berada di Gor Pandan Tapanuli Tengah dalam rangka melihat bagaimana kondisi pengungsi yang ada. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melihat bagaimana kondisi dari pengungsi dan memberikan motivasi agar mereka tetap semangat. Bantuan tentu saja diberikan dan secara kontinu akan ada pembangunan infrastruktur. Saya akan berbincang dengan pengungsi yang mereka sudah tinggal beberapa hari dan ingin menanyakan apa sebenarnya harapan yang mereka inginkan khususnya kepada pemerintah pusat. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Inang Nurnima ya. Inang Nurnima ini rumahnya nggak jauh dari Gor ini ya. Tidak jauh dari sini, pas di belakang SMP Fransiskus. Rumah saya yang terdampak banjir. Keluhan kami karena udah kami dengar dari pemerintah yang kami hormati Pak Presiden Republik Indonesia agar bantuannya nyampe ke orang yang terdampak bencana yang kena banjir. Keluhan kami keduanya agar bantuan dari Bapak Presiden Prabowo nyampe ke orang yang terdampak banjir ya. Harapan kami agar jangan tangan lagi ke tangan. Kalau sempat tangan ke tangan mungkin tidak nyampe ke orang yang kena musibah. Itulah keluhan kami Bapak, karena saya seorang orang tua tunggal, 4 anak yang bisa saya hidupin. Pekerjaan saya hanya seorang pembantu ibu rumah tangga. Mohonlah keluhan saya ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar tersalurlah kesedihan hati saya ini yang saya curhat saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Curhatan dari warga yang mengungsi khususnya di Gor Pandan ini, diharapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten bisa mendengar keluhan ini dan bisa memastikan bahwa tidak hanya akses tapi juga distribusi logistik makanan bisa terpenuhi agar jangan sampai ada korban atau ada kejadian-kejadian menonjol yang tidak diinginkan. Juna Menangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto saudara meninjau lokasi bencana di Sumatera melalui Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Silangit, Tapanuli Utara dan langsung bertolak mengunjungi korban bencana di Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Presiden kemudian berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Presiden juga memastikan pengiriman bantuan pada seluruh korban terdampak. BNPB di laman bnpb.go.id sampai Senin petang pukul 15:09 waktu Indonesia Barat mencatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 502 jiwa dan 508 lainnya masih dinyatakan hilang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh
yaitu 156 jiwa. Korban yang masih dicari ada 181 orang. Sementara itu di Sumatera Utara, korban meninggal dunia 217 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 209 jiwa. Sementara itu di Sumatera Barat, korban meninggal dunia 129 orang dan yang masih dalam pencarian 118 orang. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan baik, serta bagaimana penanganan banjir ataupun bencana banjir maupun longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, ada Sumatera Barat, Utara, dan juga Aceh. Kita berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Selamat petang, Kang Bima. Selamat petang, Yasir. Kang Bima, Anda juga tentu ikut ya dalam meninjau langsung lokasi di sana. Dari pantauan Anda secara langsung melihat dampak banjir baik terhadap korban hingga saat ini masih dicari, apa yang menjadi catatan dari pemerintah yang urgensi pertama kali yang harus dilakukan? Yang pertama adalah warga di lokasi-lokasi pengungsian. Ini cukup banyak ya. Di Sumatera Barat sendiri dicatat ada 18.000 lebih warga yang mengungsi dari sekitar 32.000 yang terdampak begitu. Nah, mereka ini masih harus dibantu untuk memulihkan kembali sambungan listrik ya, karena listrik ini padam karena kerusakan di beberapa titik memerlukan perbaikan dan perbaikan terhambat karena terkendala akses atau jalan. Nah, hari ini di beberapa titik di Sumatera Barat kami pantau perbaikan itu tengah terjadi dan ditargetkan 1-2 hari ke depan listrik bisa pulih. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah distribusi logistik. Jadi karena kendala tadi akses jalan, maka sangat terkendala distribusi logistik. Dan kami memonitor ya bahwa pemerintah daerah semuanya telah bergerak dengan sangat maksimal. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini telah mengeluarkan surat edaran sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk ikut juga memberikan bantuan. Sudah ada bantuan dari beberapa provinsi ya, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan. Jadi bagi pemerintah daerah yang memungkinkan kapasitas keuangan daerahnya membantu, tentu akan sangat meringankan beban. Jadi ini saatnya kepala daerah, pemerintah daerah saling membantu. Kemudian juga kami melihat di lapangan ini, kerusakan itu bukan hanya pada rumah tinggal warga begitu ya, tetapi juga lahan-lahan pertanian dan peternakan. Ya, tadi saya melihat di daerah Pariaman luasan sawah yang terdampak itu cukup signifikan. Ini kan tentu berdampak bagi penghidupan warga. Jadi memerlukan koordinasi nanti sama kementerian terkait untuk memulihkan kembali lahan pertanian dan lahan peternakan dari warga ini. Baik, ini ada beberapa poin ya, termasuk listrik padam, kemudian distribusi logistik, dan juga dampak dari kerusakan yang terjadi. Dari banyaknya skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana ataupun yang dilakukan, tentu saja janji dari Presiden Prabowo Subianto ini harus terpenuhi begitu. Nah, jangka pendeknya sendiri hal yang dilakukan oleh pemerintah apa, Kang Bima? Tapi dijawab usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.